Halo semuanya, ini adalah video penjelasan materi untuk sesi kelima mata kuliah favorit kita semua, Termodinamika 2. Pada sesi kali ini kita akan membahas dengan lebih detail tentang steam turbine. Nah, pertama kita lihat dulu bagian-bagian yang terdapat pada steam turbine. Terdapat 3 komponen utama yang menyusun steam turbine. Ada bagian yang berputar yang menjadi blades-nya atau yang memberikan energi mekanik kemudian menghasilkan energi listrik, itu dinamakan dengan rotating blades atau biasa juga disebut dengan nama rotor. Kemudian ada juga bagian yang terlihat seperti baling-baling tapi dia tidak berputar, jadi tertahan kayak fix gitu di porosnya. Nah, poros itu namanya shaft. Nah, untuk bisa lebih memahami seperti apa sih turbin itu bentuknya, terus kenapa kok dia bisa berputar, mungkin saya tunjukkan dulu video prinsip kerja steam turbine. Jadi ini ada video di dalam video. Nah, ini video yang saya lihat, saya temukan di YouTube. Turbin itu biasanya dirancang bentuknya seperti ini, jadi kayak ada 2 trapesium dipasang saling membelakangi, jadi ini 2 turbin memang. Kalau satu turbin berarti ya cuma kayak satu trapesium ini aja gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya bentuknya seperti ini, steam itu akan lewat dari tengah ini kemudian terbagi 2 ke kanan dan ke kiri. Ini memang maksudnya untuk memaksimalkan energi listrik yang bisa dihasilkan dari putaran turbin. Dan kan urutannya itu steam ini diekstrak energinya untuk memutar turbin, kemudian putaran turbin ini dikonversikan energinya menjadi energi listrik. Nah, dari sini kalau kemudian kita lihat kita lihat lebih dekat seperti apa sih bentuk dari tiap blade. Itu kan kita bisa lihat di sini ini ada namanya bentuk yang seperti ini tuh namanya airfoil, jadi mirip kayak pesawat gitu, sayap pesawat. Nah, terus kemudian di sini kalau misalnya kita lihat karena bentuknya airfoil seperti ini atau dia sama-sama melengkung atas dan bawah, tapi kita bisa lihat di bagian bawah ini dia lebih panjang lengkungannya dibanding yang di bawah. Nah, ini memang sengaja didesain seperti ini untuk menciptakan kondisi dengan tekanan yang berbeda antara bagian atas dengan bagian bawah. Nah, di sini kamu harus kembali mengingat prinsip kontinuitas yang sudah kita pelajari di mekanika fluida. Jadi kalau ada suatu fluida mengalir melewati suatu saluran, ini kan saluran kan ya. Nah, atas dan bawah ini kan seperti saluran gitu. Nah, karena menurut prinsip kontinuitas, kalau misalnya ada sejumlah fluida, anggaplah kita ibaratkan ada kayak 100 molekul steam gitu yang masuk di pintu ini, di pangkalnya blade ini, kemudian mereka terbagi 2 karena ada 2 saluran yang berbeda. Nah, anggaplah 50 ke atas, 50 ke bawah. Menurut prinsip kontinuitas, kalau misalnya ada 100 yang masuk bareng di depan sini, maka mereka harus tiba di ujung pada waktu yang sama itu. Jadi 100 yang masuk, mereka bareng gitu 100, nanti di ujung mereka harus bareng lagi ketemu di sini. Nah, karena 50 ini yang di bawah ini harus menempuh jarak yang lebih panjang dibanding yang ada di atas, maka yang 50 di bawah ini harus mempercepat gerakannya supaya tiba di ujung pada waktu yang sama dengan 50 molekul yang ada di atas. Nah, karena si 50 yang di bawah ini harus mempercepat gerakannya, itu menurut prinsip Bernoulli, ini bukan prinsip Bernoulli sih, tapi lebih menurut prinsip kekekalan energi.
Oke, karena ada sebagian energinya yang harus dipakai untuk menaikkan velocity-nya, dalam hal ini menaikkan energi kinetiknya, pasti ada sebagian energi lain yang harus harus berkurang gitu. Misalnya tadi dia energinya ada energi pressure sama energi kinetik sama-sama. Nah, sebagian dari energi pressure yang dimiliki oleh 50 molekul yang ada di bawah ini harus dipakai untuk menaikkan energi kinetik supaya tiba di ujung sini bareng dengan 50 yang ada di atas. Karena sebagian dari energi pressure-nya dipakai untuk mempercepat gerakannya, maka tekanan di sini menjadi turun gitu. Artinya lebih rendah gitu. Lebih rendah dari tekanan 50 molekul yang ada di bagian atas airfoil ini. Nah, karena ada perbedaan tekanan tersebut, itu menciptakan suatu gaya yang dinamakan lift. Lift itu juga istilah yang biasa digunakan pada penerbangan gitu ya. Karena ada perbedaan tekanan tersebut, kemudian terbentuk lift sehingga akhirnya turbin berputar gitu dengan arah seperti ini. Oke. Nah, itu prinsip kerja kenapa sih steam turbin itu bisa berputar. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, jadi ini kan bentuk kayak shape representasi untuk rotor dan stator gitu. Jadi misalnya steam itu masuk dari sebelah kiri, itu pertama dia melewati stator dulu sebenarnya. Dari stator ini kemudian dari stator terus kemudian ke rotor, memutar rotor dengan arah jadi ke depan gitu ya, ke arah depan, kemudian dari rotor ke stator, jadi begitu seterusnya. Nah, jadi apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang dialami oleh steam ketika melewati rotor dan stator ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari geometrinya atau ya rancangan bentuk airfoil atau blade turbin ini misalnya yang paling kiri ini adalah si stator. Dengan bentuk yang seperti ini, terus kemudian dengan jarak yang sudah diatur di awal, itu menyebabkan ada perbedaan luas penampang. Nah, jadi kan susunan blade dan stator ini kan disusun sedemikian sehingga menciptakan seperti saluran gitu. Jadi si steam itu kan pasti akan lewat di sela-selanya blades, di sela-selanya stator. Nah, stator itu disusun dengan jarak sedemikian rupa sehingga saluran itu dia bentuknya itu mirip nozzle. Jadi kalau misalnya kita lihat balik lagi ke sini, ini kan si rotor, ini si stator. Nah, stator itu kan dia disusun dengan jarak sedemikian rupa, terus karena dia melengkung seperti ini saluran yang ada di sini itu ibarat kayak nozzle gitu. Di sini luas penampangnya lebih besar daripada luas penampang yang di depan sini. Nah, karena bentuknya seperti nozzle, maka ketika steam itu melewati sela-selanya stator, di mana nanti luas penampang saluran yang dilewati steam itu akan semakin mengecil, itu velocity steam akan naik. Jadi kayak dia dipropel gitu loh, kayak speeding gitu loh. Sistem itu akan speeding ketika melewati bagian yang menyempit di daerah sini. Nah, di sini saya stop dulu sebelum saya lanjutkan. Ini kan prinsip meningkatnya velocity fluida ketika melewati saluran yang lebih kecil seperti pada nozzle itu kan hanya berlaku jika fluida itu incompressible. Jadi kayak misalnya di prinsip Bernoulli kita sudah pelajari kalau misalnya air itu kan fluida incompressible, kemudian dia melewati saluran yang menyempit luas penampangnya, itu pada bagian yang menyempit air akan meningkat gitu energi kinetiknya. Itu juga karena pengaruh prinsip kontinuitas tadi gitu.
Nah, dalam hal ini apakah steam itu fluida incompressible? Yang kita tahu kan setiap fluida yang berfasa gas dia itu kompresibel gitu, karena dia bisa ditekan, terus densitasnya itu akan berubah kalau misalnya ada perubahan tekanan dan perubahan temperatur. Nah, itu kan dia dinamakan sebagai fluida kompresibel. Nah, apakah kemudian karena gas itu umumnya kompresibel kemudian prinsip ini bisa dipakai? Bisa, karena sebenarnya gas itu juga bisa dianggap sebagai fluida incompressible selama velocity alirannya atau velocity alirannya itu sangat-sangat lebih kecil dari kecepatan suara. Jadi kalau misalnya steam ini mengaliri melewati saluran yang seperti nozzle ini, yang penampangnya menyempit di sini, dia mengalir dengan velocity yang jauh lebih kecil dari kecepatan suara, maka pada kondisi itu steam bisa dianggap sebagai fluida incompressible, dan prinsip Bernoulli dan kontinuitas selalu bisa diterapkan pada fluida manapun, karena itu berkaitan dengan kekekalan energi. Tapi kalau tentang prinsip Bernoulli yang berlaku hanya untuk fluida incompressible, selama steam itu mengalir melewati saluran ini dia kecepatannya itu jauh di bawah kecepatan suara, maka prinsip itu bisa diterapkan di sini. Jadi balik lagi, ketika steam itu melewati saluran yang menyempit ini, maka velocity steam akan meningkat. Ya, itu pun juga ada maksudnya. Kenapa steam itu harus dipropel atau harus dibikin kayak harus speeding gitu, harus kayak jet gitu dia melewati stator ini? Karena memang fungsinya adalah ketika steam ini melewati stator, kemudian dia tiba di blade dengan sudut tertentu, ini juga ada istilah namanya angle of attack. Nah, ketika steam itu tiba dengan velocity yang maksimum, terus menabrak blade ini dengan sudut tertentu. Nah, kalau misalnya kita analogikan steam yang speeding ini seperti mobil yang speeding, waktu mobil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi kemudian menabrak sesuatu, itu kan otomatis mobilnya langsung berhenti, ya kan? Nah, ketika mobil itu berhenti, energi kinetik itu kan nggak langsung hilang kan? Ketika mobil berhenti kan velocity-nya 0, artinya energi kinetiknya jadi 0. Nah, energi itu kan nggak langsung hilang begitu aja, tapi terkonversi atau berubah menjadi bentuk lain. Kalau dalam mobil itu bentuknya perubahan energi kinetik itu akhirnya berubah menjadi energi untuk deformasi mobil, atau mobil itu jadi penyok. Mobil penyok itu kan nggak begitu saja gitu dia jadi penyok, tapi ada energi yang membuat dia penyok. Nah, kalau di steam, karena dia fasanya gas, steam itu kan nggak jadi penyok gitu ketika menabrak blade. Nah, kemana perginya energi kinetik yang tadi maksimum? Energi kinetik yang maksimum tadi kemudian langsung berubah menjadi energi tekanan begitu dia berhenti, begitu dia menabrak begitu dia menabrak bagian bawah blade. Nah, dengan cara itu kalau misalnya tadi sistem itu tidak dipercepat atau dinaikkan velocity-nya, maka mungkin ketika menghantam bagian bawah blade ini, dorongannya itu nggak cukup kuat gitu untuk membuat blade yang besar dan berat itu bergerak gitu. Nah, karena alasan itulah kemudian si stator ini harus dirancang sedemikian rupa, harus dibuat seperti saluran ini harus mirip nozzle gitu ya, menyempit bagian depannya supaya ketika steam itu menabrak si blade ini dengan sudut, saya bilangnya sudut tendangan tertentu. Nah, itu nanti dengan sudut tendangan itu terus juga energi dorongan yang besar, itu blade bisa kemudian bergerak. Nah, karena steam itu dia bentuknya uap atau gas itu kan kalau dia membentur sesuatu, fluida lah gitu ya. Fluida kalau dia membentur sesuatu itu dia kan pasti akan kayak deflected atau dibelokkan gitu. Nah, karena
setelah menabrak blade ini, kemudian steam itu akan dibelokkan, diarahkan menuju stator ini ya. Ini memang sudah dirancang sedemikian rupa susunannya, sehingga ketika steam itu menabrak, dia akan belok terus langsung akan mengarah gitu ke stator, terus nabrak stator lagi. Karena stator ini dia fix di shaft, dia nggak akan berputar, maka steam itu akan belok lagi, diarahkan lagi menuju saluran yang menyempit ini, kemudian akhirnya nabrak lagi blade. Jadi begitu seterusnya. Nah di sini kan pada proses pada perjalanan steam ini melalui stator, rotor lagi, itu ada proses konversi energi gitu. Jadi ketika misalnya dia di sini pas di pintu masuk ini, anggaplah energinya ada 1000 kilojoule per second gitu ya, total energinya. Nah begitu dia total energinya itu yang 1000 itu terdiri dari energi dari velocity dan energi tekanan temperaturnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail, tapi itulah komponen energi steam gitu begitu masuk. Nah pas dia masuk terus melewati saluran, itu kan ada sebagian dari energi tekanan yang dimiliki oleh fluida itu diubah menjadi energi kinetik supaya velocity-nya bisa maksimum, kemudian bisa menabrak blade ini. Nah waktu dia menabrak itu kan tadi velocity berubah kembali menjadi pressure, tapi karena kemudian blade ini bergerak, itu kan pasti energi pressure yang dihasilkan dari hantaman sistem ke blade ini langsung hilang juga gitu, langsung berubah juga, langsung terkonversi juga menjadi energi mekanik. Nah energi mekanik itu bentuknya gerakan si blades gitu ya. Jadi ada proses konversi energi selama perjalanan steam melewati saluran-saluran ini. Nah, begitu dia udah nabrak, energi kinetiknya berubah menjadi dorongan itu kemudian berubah menjadi gerakannya turbin, itu kan pasti energi pressure-nya pun juga berkurang kan. Tadinya misalnya dia totalnya 1000 di sini, setelah dia nabrak blade mungkin totalnya berkurang menjadi 800 gitu. Kemudian dengan energi sisa tersebut, steam melanjutkan perjalanannya ke stator. Di sini pun dia juga pasti akan kehilangan energi karena dia menabrak juga kan, menabrak si stator, walaupun kemudian nggak berubah menjadi energi mekanik, si stator ini bergerak, tapi pasti ada energi sedikit yang hilang waktu steam ini nabrak si stator. Nah pas dibelokin, saya anggaplah berkurang 50 gitu, jadi 750. Nah dengan energi 750 ini kemudian si steam kembali diarahkan ke saluran yang menyempit ini. Sebagian energi tekanan yang ada di 750 tadi berubah menjadi energi kinetik, dipercepat gitu velocity-nya, nabrak lagi, berkurang lagi di sini, mungkin berubah menjadi 600 gitu misalnya, terus akhirnya dibelokkan lagi nih. Jadi begitu seterusnya. Selama dalam perjalanan ini ada energi yang berkurang, energi yang dikonversi, berkurang lagi, dikonversi lagi. Oke. Sampai akhirnya kalau misalnya kita lihat profil perubahan kondisi steam itu di bagian depan sebelum masuk ke masuk ke rotor stator ini ya, stator rotor ini, kira-kira mungkin di sini ini tanpa skala ya, bukan artinya pressure itu lebih tinggi dari velocity, tapi hanya untuk menunjukkan profil perubahannya gitu. Nah pas steam itu kemudian masuk ke stator, itu kan velocity-nya dinaikkan, jadi dia dipercepat gitu gerakannya, diperbesar energi kinetiknya, dibikin dia seperti jet gitu. Nah dalam proses peningkatan energi kinetik atau velocity ini, pressure dan temperaturnya berkurang gitu. Oke. Terus akhirnya dia nabrak di sini, kemudian kan akhirnya berkurang kan velocity-nya. Kalau mobil itu dia langsung 0 velocity-nya, tapi kalau di steam itu dia gradually turun gitu, selama melewati rotor ini. Kemudian dalam perjalanan itu semua energi pasti berkurang. Untuk membuat fluida itu terus mengalir kan pasti ada sebagian energi yang harus dipakai kan.
Nah, dalam perjalanannya pressure itu juga semakin turun, jadi nggak ada tuh naik, pressure tuh naik lagi ketika steam lewat di blades ini tuh nggak ada istilah pressure itu akan naik lagi atau kayak di recover gitu pressure-nya, enggak gitu. Yang selalu bisa di recover di sini karena ada ada geometri saluran seperti nozzle seperti ini, maka velocity-nya bisa dinaikin, diturunin, naikin, turunin lagi gitu. Tapi selama dalam proses pengubahan velocity ini supaya blade-nya itu bisa continuously bergerak, itu energi yang dipakai dari energi entalpinya atau energi gabungan pressure dan temperatur gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengekstrak sebanyak-banyaknya energi dari steam yang ada, maka turbin itu harus didesain sedemikian rupa dengan susunan rotator yang sedemikian rupa sehingga luas penampang saluran yang kecil ini bisa menghasilkan energi kinetik yang maksimum. Kemudian juga mungkin makanya steam turbine itu jumlahnya banyak ya, jumlah blade-nya tuh banyak, karena memang kalau misalnya hanya satu blade, satu baling-baling aja, itu nggak semua nggak bisa dengan maksimum mengekstrak energi yang ada di steam. Oke. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, kenapa sih kok semakin kita butuh banyak blades gitu ya supaya energi steam yang lewat itu bisa diambil secara maksimum gitu. Tapi kenapa kok makin besar itu bladesnya? Nah, ini juga ada alasannya gitu. Jadi kalau jumlah yang banyak kan kita udah paham bahwa kita mau mengambil sebanyak-banyaknya energi yang ada di steam. Nah, kemudian kenapa semakin besar ukurannya? Nah, ini juga ada hubungannya dengan kondisi steam, karena dia ini tekanannya makin turun, temperaturnya makin turun. Itu kan artinya molekul steam itu makin renggang, densitasnya makin rendah gitu. Kalau misalnya densitas makin rendah, di mana massa steam yang masuk ini konstan, itu kan berarti volume steamnya itu membesar kan gitu, jadi terekspan gitu. Nah, supaya steam yang terekspansi itu masih tetap bisa diambil energinya, kita butuh volume ruangan yang makin besar juga. Ini kan kalau misalnya kita blades itu makin besar diameternya, itu kan berarti volume ruangan di sini yang bisa menampung steam itu kan makin besar juga gitu. Nah, kalau misalnya ini dibikin kecil gitu ya, maksudnya kayak lurus saja gitu, artinya volume ruangan itu tidak bisa mengakomodir volume gas yang semakin besar juga gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu juga kita nggak bisa mengekstrak sisa-sisa energi yang ada pada steam gitu. Maka supaya, dan juga kalau misalnya blade ini makin besar ukurannya, energi mekanik yang dihasilkan dari perputaran blade yang besar ini kan juga besar kan gitu. Nah, kalau misalnya lurus aja gitu ya, kita nggak bisa maksimum gitu dalam menghasilkan energi listrik gitu, karena putaran bladesnya, energi yang dihasilkan dari putaran blades ini kan juga bakal sama aja gitu. Jadi kalau misalnya makin besar bladesnya, rotasi yang dihasilkan dari blades ini juga akan menghasilkan energi kinetik yang besar juga gitu. Nah, energi kinetik yang besar ini juga akan menghasilkan konversi energi listrik yang semakin besar juga gitu. Nah, itulah alasannya kenapa pertama jumlah blades ini banyak, kemudian kenapa dia makin besar gitu. Pertama itu karena untuk mengakomodir volume gas yang semakin besar, karena dia terekspan gitu ya, pressure-nya rendah, temperaturnya rendah, itu berarti dia renggang, maka volumenya membesar. Nah, untuk mengakomodir perubahan volume gas itu, maka volume ruangannya pun juga diperbesar gitu. Oke. Lalu, nah, steam turbine itu ada siklusnya sih. Jadi kayak steam turbine ya. Steam turbine itu ada dua jenisnya atau dua tipenya. Yang pertama itu namanya condensing turbine, yang kedua namanya back pressure turbine. Nah, simulasi yang sudah kita sudah kita bangun ya, yang sudah saya contohkan minggu lalu dan kalian juga sudah membuatnya, itu
adalah contoh dari condensing turbine. Nah, sebenarnya kedua proses ini itu sama ya, dimana steam yang keluaran dari turbin itu sama-sama dikondensasikan dulu. Jadi di condensing turbine, si steam low pressure steamnya itu dikondensasi dulu sebelum dipompakan ke boiler. Di back pressure turbine pun juga sama, steamnya dikondensasikan dulu sebelum dipompakan ke boiler. Yang membedakan adalah metodenya. Kalau misalnya di condensing turbine itu yang dipakai alatnya adalah kondenser, kalau misalnya di back pressure itu yang dipakai adalah heat exchanger. Ya, sebenarnya kondenser kan juga heat exchanger ya, tapi fungsinya itu memang hanya untuk kondensasi. Kalau dia namanya kondenser itu berarti fluida dingin yang dipakai adalah air pendingin gitu, atau ya air pendingin yang dia termasuk dalam kategori utilitas. Tapi kalau di back pressure turbine yang dipakai bukan kondenser tapi heat exchanger, artinya fluida dingin yang dipakai untuk mengkondensasikan steam low pressure itu adalah fluida proses ya, fluida proses yang dia butuh diambil panasnya, bukan salah, yang butuh dipanaskan. Jadi kan yang butuh dipanaskan ya, dia kan menjadi fluida dingin, berarti kan dia dipanaskan di sini. Jadi kalau misalnya back pressure turbine itu kan si steamnya akan terkondensasi, artinya dia melepaskan panasnya. Nah, pelepasan panas itu bukan ke air pendingin tapi ke fluida proses yang butuh panas. Oke, bisa saja mungkin dari di satu sisi dia fungsinya sebagai untuk mengkondensasikan steam, tapi di satu sisi lagi fungsinya dia sebagai mungkin preheating fluida proses lain gitu. Oke ya. Nah, yang akan kita gunakan di kelas ini lebih ke condensing turbine. Kita gunakan kondenser yang memang khusus fungsinya untuk mengkondensasikan low pressure steam. Nah, kalau misalnya si condensing turbine ini kita bikin lebih detail gitu ya diagram prosesnya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi siklusnya itu yang bagian sini, yang panah merah ini turbin, ini kondenser beroperasi pada tekanan vakum, karena memang steam yang keluar dari turbin itu kan tekanannya sangat rendah, maka kondenser ini pun juga harus dioperasikan pada tekanan vakum. Tekanan vakum pada sisi steamnya. Oke. Saya nggak tahu apakah yang semester 6 sudah sampai ke heat exchanger atau enggak, tapi jelas di sini kalau misalnya steam yang keluar dari turbin itu tekanannya vakum, maka cup tempat mengalirnya di cup di shell ya, anggaplah di cup tempat mengalirnya steam low pressure itu harus beroperasi pada tekanan vakum juga. Oke. Nah, ini pumpnya atau boiler feed water pump. BFW itu boiler feed water. Ini boilernya dan ini turbinnya. Oke, nah yang mau saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi vakum itu dihasilkan atau diciptakan di kondenser. Nah, ini juga sesuatu yang kita harus pahami, bahwa untuk membuat bejana atau vessel bertekanan vakum itu lebih susah daripada membuat dia bertekanan tinggi. Karena untuk membuat tube atau shell yang ada di kondenser ini bertekanan vakum, kita harus menambahkan suatu alat yang khusus memang untuk fungsinya gitu ya, fungsinya untuk membuat unit baik itu vessel, heat exchanger, reaktor atau apapun gitu bertekanan vakum. Nah, steam ejector ini cara kerjanya ini kan ada bagian yang kayak apa nih, trompet gitu ya. Nah, di sini kan memang kita akan kembali menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi kalau misalnya ini kamu perhatikan ada namanya motif steam. Motif steam itu adalah steam yang diumpankan ke ejector
yang dia bertekanan bertekanan di atas atmosfer lah jelas, dan dia mengalir dengan kecepatan tinggi karena memang maksudnya ketika steam ini mengalir masuk ke steam ejector, ini kan dia ada dua lubang kan ya, ada lubang tempat mengalirnya sebagian steam dari kondenser, ada inlet untuk masuk si motif steam, dan dia dua lubang ini mengarah ke satu saluran yang sama. Nah, ketika motif steam ini masuk ke saluran ini dengan velocity yang tinggi, itu kan membuat saluran tempat lewatnya si motif steam itu menjadi bertekanan rendah gitu. Kalau misalnya makin tinggi velocity-nya si motif steam, maka semakin rendah tekanannya gitu. Nah, karena tekanan saluran ini menjadi rendah, maka steam yang berasal dari kondenser ini menjadi kayak terhisap gitu masuk, karena ada perbedaan tekanan kan. Nah, ini juga sesuatu yang kita harus pahami, bahwa sistem ini kan dia tadinya keluar dari turbin dengan tekanan vakum 0,06 bar gitu misalnya. Nah, artinya si motif steam ini harus dialirkan dengan velocity yang setinggi mungkin sehingga tekanan di dalam saluran steam ejector ini bisa lebih rendah dari 0,06 bar. Nah, itu ada hitungan sendiri gitu. Berapa sih velocity motif steam yang dibutuhkan supaya tekanan yang ada di steam ejector ini lebih rendah dari tekanan steam yang keluar dari turbin, sehingga sistem yang dari kondenser ini bisa terhisap masuk terus, sehingga tekanan cup tempat sistem di kondenser itu bisa terjaga di tekanan vakum sama dengan tekanan keluaran dia dari turbin. Nah, ini kalau kita analisis gitu dari sudut pandang energi, penambahan steam ejector walaupun kita nggak ada, ini bukan kompresor, bukan alat yang perlu suplai energi, tapi jangan lupa kita butuh tambahan steam di sini. Nah, steam itu walaupun kelihatannya dia cuma kayak fluida ngalir biasa, tapi kan dalam prakteknya untuk membuat steam, misalnya anggaplah kita pakai steamnya tekanan 10 bar gitu misalnya. Nah, untuk membuat steam 10 bar saturated itu kan juga perlu energi gitu. Nah, energinya di mana? Ya, energinya ada di boiler yang menghasilkan steam ini gitu. Oke. Dalam menganalisis energi kita harus komprehensif. Termodinamika ini kan intinya itu adalah kita menganalisis energi suatu proses, kemudian kita menemukan di mana sih celahnya di proses ini yang kita masih bisa perbaiki, yang masih kita bisa tingkatkan efisiensinya, sehingga secara keseluruhan proses ini efisiensi energinya itu bagus gitu, tinggi gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian di sini kan kamu bisa lihat kondenser ini dia ada dua aliran ya, yang merah sama yang ungu. Nah, yang merah ini adalah sebagian steam yang dia tidak secara disengaja tidak terhisap, jadi dia dibagi dua gitu. Ada yang sebagian terhisap masuk ke steam ejector, memang fungsi dia dihisap keluar itu untuk membuat tekanan di kondenser ini tetap vakum, tapi kan kita perlu ada sebagian steam yang tetap mengalir ke siklus utama gitu. Ini kan siklus utamanya, ini siklus tambahannya gitu. Nah, sebagian steam yang terhisap masuk ke ejector itu kemudian dialirkan ke inter or after condenser. Nah, motif steam ini karena dia saturated di sekian bar tekanannya, kemudian ketika bergabung dengan steam low pressure di sini, itu kan pasti temperaturnya akan naik kan. Temperatur mereka tuh nggak sama, steam yang ungu dengan steam motif steam ini nggak sama gitu temperaturnya, karena dia saturated di 10 bar pasti tinggi kan temperaturnya, dibandingkan dengan low pressure steam di sini yang temperaturnya misalnya 30-an, di sini mungkin 100-an berapa gitu. Nah, ketika mereka bergabung, steam yang mungkin di sini dia sudah hampir terkondensasi. Jadi dia belum sempat terkondensasi tapi sudah dihisap masuk ke ejector. Nah, ketika mereka bergabung yang motif dan yang ungu ini, itu kan pasti fasanya balik lagi ke fase gas gitu. Nah, untuk membuat dan di sini pun tekanannya udah nggak vakum lagi kan gitu, karena dia bergabung dengan
temperaturnya dia sudah tidak lagi sama dengan temperatur yang merah. Oke. Kemudian untuk memastikan bahwa semua gabungan yang ada di ungu ini dia liquid, maka ada ditambahkan after condenser lagi gitu. Nah ini kan kalau kita lihat ya kok bolak-balik banget sih gitu, dikeluarkan dari kondenser terus digabung dengan motif steam ya kok dikondensasi lagi gitu. Ya kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus begitu metodenya, harus begitu caranya kalau memang kita mau kondenser ini beroperasi pada tekanan vakum gitu. Oke. Nah dari proses kondensasi ini biasanya alatnya itu nggak sebesar alat kondenser utama, jadi kayak alat tambahan ya, itu untuk memastikan bahwa memang steam yang balik ke siklus utama ini dia statusnya sudah di fase cair semua. Oke. Nah dari proses dikondensasi ini, interkondenser atau after condenser, itu mungkin ada steam yang tidak bisa terkondensasi gitu dari proses ini, nggak semuanya terkondensasi karena mungkin karena temperaturnya yang terlalu tinggi dan kemampuan cooling waternya itu juga nggak mampu mengkondensasi semua. Nah untuk supaya tidak ada non condensable gases atau non condensable steam itu yang terbawa balik ke siklus utama dan kemudian masuk ke pompa maka gas itu harus di vent out ya. Makanya di sini ada vent, memang fungsinya untuk mengeluarkan semua gas-gas yang tidak atau steam yang tidak dapat terkondensasi. Oke, dan terus baru balik ke siklus utama, begitu seterusnya. Nah ini balik lagi, kalau misalnya kita mau menganalisis energi dan efisiensi semuanya, kita harus mempertimbangkan motif steam yang ditambah gitu. Nah itu juga kaitannya dengan ujungnya ke berapa tekanan yang mau kita set gitu untuk steam keluaran dari turbin. Kalau semakin rendah, semakin mendekati 0, pertama constraint-nya adalah cooling water ini. Tersedianya berapa itu temperaturnya. Misalnya kita mau mengekstrak sebanyak-banyaknya energi dari steam supaya energi listrik yang dihasilkan itu bisa setinggi mungkin, itu kan otomatis kita harus semakin menurunkan tekanan steam keluaran dari turbin. Pasti nanti efeknya karena tekanannya semakin rendah, temperaturnya pun juga semakin rendah. Nah itu constraint pertamanya ada di cooling water temperatur ini. Kalau misalnya kita hanya yang tersedia itu cuma air sungai yang mungkin temperatur terendahnya 28, maka tekanan keluaran turbin itu kan nggak mungkin tekanan dimana temperaturnya itu tekanan saturasi dimana temperaturnya itu di bawah 28. Oke, kemudian anggaplah kita set tekanan keluaran itu sehingga temperaturnya itu masih di atas temperatur cooling water. Namun kita juga harus lihat kalau misalnya tekanan yang kita set serendah misalnya 0,06 bar misalnya gitu, dengan berapa kira-kira motif steam yang harus kita supply supaya kondenser ini pun bisa tetap terjaga di 0,06 bar. Kalau misalnya ternyata butuh banyak banget gitu motif steamnya, sehingga kayak misalnya energi listriknya bisa dihasilkan 2000 megawatt gitu, tapi motif steam yang harus disuplai itu membutuhkan tambahan energi di boiler gitu, misalnya 1000 megawatt juga gitu misalnya, atau 1000 megajoule per second. Itu kan artinya secara total energi yang dihasilkan dari proses ini kan cuma 2000 kurang 1000 kan cuma 1000, jadi nggak efektif juga gitu. Kita mau menghasilkan energi besar, tapi kita juga perlu energi besar gitu untuk menghasilkan energi yang besar tersebut. Nah itulah yang menurut saya ya agak aneh gitu ya dari siklus energi power cycle. Kita mau menghasilkan energi, tapi kita juga harus mensuplai energi supaya energi itu bisa dihasilkan. Nah itulah kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Nah, biasanya ini adalah kondisi operasi yang digunakan pada steam turbine. Inlet temperaturnya itu antara 810 sampai 480, jadi kira-kira ya 600-an Celcius, 500 sampai 600-an Celcius. Kemudian pressure ratio-nya ini artinya
rasio antara tekanan masuk turbin dibagi tekanan keluaran turbin. Itu kan besar banget kan ya. Jadi either kita turunkan tekanan keluarannya supaya rasio ini menjadi besar, atau kita naikkan tekanan masukannya gitu supaya rasionya menjadi besar. Nah, mungkin yang lebih tepat itu adalah kita naikkan tekanan masukan superheated steamnya supaya nanti supaya rasionya besar. Kalau misalnya tekanan keluarannya yang kita turunkan terus supaya rasionya gede, ya nanti efeknya balik lagi ke constraint cooling water dan motif steam tadi. Kemudian tipe efisiensinya atau efisiensi yang umumnya yang berlaku atau yang sering ditemukan gitu pada turbin itu ternyata memang kecil ya, antara 10 sampai 37%. Nah, berkaitan dengan energi di turbin, ini cuma sekilas saja. Tadi kan saya sempat menyebutkan di awal bahwa energi turbin itu ada dari velocity, pressure, dan temperatur. Nah, energi dari velocity kita udah tahu itu namanya energi kinetik dengan persamaan yang sama, mv kuadrat per 2. Kemudian ada energi tekanan, ini juga bagi yang sudah belajar mekanika fluida sudah paham bahwa fluida mengalir itu salah satu energinya adalah energi tekanan. Kemudian ada energi satu lagi nih yang kita mungkin baru kali ini menerapkan gitu ya, ada energi dari temperatur. Nah, di sini kenapa kok ada energi dari temperatur? Karena steam itu kan dia di awal itu sudah memiliki kondisi temperatur yang tinggi gitu. Nah, temperatur itu juga suatu energi ya. Kalau misalnya kemudian pressure, temperatur itu maksudnya kalau temperaturnya tinggi itu kan berarti menggambarkan bahwa fluida itu dia juga memiliki energi yang tinggi. Nah, kalau misalnya pressure dan temperatur ini digabung, maksudnya energi dari tekanan dan energi dari temperatur itu digabung, itu namanya entalpi, dimana persamaannya adalah masanya dikali entalpi spesifik steam. Nah, karena kita udah jelas gitu ya fluidanya adalah steam, maka H ini adalah H yang kita temukan di steam table. Kalau dia fasanya superheated, ya maka H ini adalah H superheated. Kalau dia dalam kondisi saturated, maka saturated gas ya, bukan vapor, bukan liquid, maka H ini adalah Hg-nya gitu. Kalau dia sudah berubah menjadi liquid yang setelah kondensasi, maka H ini adalah H saturated liquid gitu. Kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya di energi mekanik, energi fluida mengalir itu kan juga ada energi potensial ya, energi dari ketinggian itu. Nah, kenapa kok nggak ada? Ya karena kalau misalnya kita lihat dari penampangnya turbin itu kan tidak ada perubahan ketinggian. Jadi datumnya itu selalu steam itu selalu horizontal begini aja gitu. Dia masuk titik-titik pertama itu dari sini, titik masuknya, titik satunya, kemudian titik duanya itu di luar turbin kan. Nah, itu kan mereka horizontal gitu. Tidak ada perbedaan ketinggian antara titik 1 dengan titik 2. Nah, makanya energi potensialnya kita bisa hilangkan dari persamaan energi balance. Nah, ini titik 1, titik 2. Nah, kalau misalnya digambarkan pada diagram, maka titik satunya itu pas masuk, titik 2-nya itu pas keluar, kemudian ada tambahan di sini, ada energi yang dikeluarkan atau dihasilkan dari turbin, yaitu WT, W turbine, atau di mekanika fluida kita juga kenal dengan W shaft. Nah, di sini karena energi turbin itu diambil untuk menghasilkan listrik, maka persamaannya menjadi energi kinetik ditambah energi entalpi dikurangi W atau kerja yang dilakukan oleh turbin, karena dia melakukan kenapa di sini jadi negatif itu kan karena steam melakukan kerja pada turbin. Turbin itu tidak berputar sendiri, tapi dia diputar oleh steam. Nah, karena dia dilakukan kerja oleh steam, maka nilainya menjadi negatif. Kalau misalnya si turbin ini muter sendiri karena ada suplai energi listrik itu misalnya, nah maka dia positif, itu dia melakukan kerja. Oke. Cara gampangnya untuk untuk memahami nilai negatif di sini ya kita ingat aja gitu bahwa turbin itu kan
berputar, dia menghasilkan energi mekanik itu kemudian dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Karena energi yang dipakai, maka energi turbin itu kan juga berkurang. Oke, kemudian sama dengan energi di titik 2. Oke, kemudian dari sudut pandang efisiensi, ternyata ada banyak ya jenis efisiensi untuk turbin. Yang pertama itu adalah isentropic efisiensi. Ini adalah efisiensi untuk mengukur rasio antara energi aktual yang dihasilkan dari putaran turbin terhadap energi yang seharusnya dihasilkan dalam kondisi ideal atau tidak ada perubahan entropi. Nah, isentalpi kita belum bahas secara detail. Ini untuk bahasan selanjutnya ya. Kemudian ada namanya CHP efisiensi atau combined heat power efficiency. Ini adalah rasio antara energi listrik yang dihasilkan terhadap energi yang harus disuplai untuk menghasilkan steam di boiler gitu. Jadi atau namanya key boiler. Ada juga namanya total CHP efisiensi. Itu adalah rasio antara total energi listrik dan steam yang dihasilkan terhadap energi yang harus disuplai ke boiler. Lalu ada namanya efektif efisiensi. Ini adalah rasio antara energi listrik yang dihasilkan terhadap selisih antara energi yang harus disuplai ke boiler dikurang entalpi steam yang dihasilkan. Nah, dalam di kelas kita mungkin kita akan gunakan 3 ini, CHP, total, dan efektif efisiensi, tapi dalam sesi ini saya baru hanya akan mencontohkan yang CHP saja gitu. Oke. Lalu apa saja faktor yang kemudian akan mempengaruhi, faktor yang kalau misalnya nilainya diubah-ubah, variabel yang nilainya diubah-ubah itu akan mempengaruhi efisiensi turbin. Jadi turbin itu yang bentuknya seperti ini, yang diameter terbesarnya berapa, diameter terkecilnya berapa, terus jumlah blade-nya berapa, terus sudut sudut puntiran baling-baling ini berapa, itu kan dirancang untuk beroperasi di tekanan dan temperatur dan velocity steam tertentu kan ya. Nah, kalau misalnya tekanan dan temperatur inlet steam itu berubah ya dengan rancangan yang sudah ada seperti ini, itu pasti akan mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan. Jadi setiap alat itu kan selalu dirancang untuk beroperasi pada kondisi steady terus di suatu angka kan gitu. Tapi kan dalam kenyataannya proses itu nggak pernah stabil gitu kondisi operasinya, selalu ada perubahan-perubahan, walaupun mungkin selalu dijaga perubahan itu tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan, tapi tetap ada pengaruhnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh perubahan variabel-variabel operasi di turbin seperti tekanan dan temperatur inlet, dan juga pengaruh perubahan tekanan keluaran turbin terhadap efisiensi turbin tersebut. Nah, untuk bisa memahami ini akan lebih enak kalau misalnya kita gunakan simulasi. Oke, mari kita ke simulasi yang di Excel.